Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jenny dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Z-score, T-score, hipotesis. Bentar. Itu memahami Z-score, T-score, hipotesis, dan uji prasyarat dalam statistik. Oke, yaitu panduan lengkap untuk memahami konsep fundamental dalam analisis statistik yang akan membantu kita atau Anda menguasai dasar-dasar penelitian kuantitatif dengan mudah dan praktis. Oke, lanjut. Agenda pembelajaran, yaitu yang pertama pengenalan Z-score, memahami konsep standarisasi data dan distribusi normal. Yang kedua, memahami T-score, aplikasi T-score untuk sampel kecil dan distribusi T. Yang ketiga, pengujian hipotesis, langkah-langkah sistematis dalam menguji hipotesis penelitian. Yang keempat, uji prasyarat, yaitu menguji asumsi sebelum melakukan analisis statistik utama. Yang kelima, aplikasi praktis, yaitu contoh nyata penerapan konsep dalam penelitian. Oke, lanjut. Apa itu Z-score? Z-score adalah nilai standar yang menunjukkan seberapa jauh suatu data berada dari rata-rata dalam dalam satuan standar deviasi. Konsep ini sangat penting untuk yang pertama membandingkan data dari distribusi yang berbeda. Yang kedua, mengidentifikasi data outlier atau pencilan. Yang ketiga, melakukan standarisasi dalam analisis. Yang keempat, menghitung probabilitas dalam distribusi normal. Formulanya yaitu Z besar sama dengan dalam kurung X min P atau kayak gambar U tutup kurung per O atau kayak omega gitu itu. Di mana X adalah nilai data, P atau U adalah nilai rata-rata populasi dan O atau omega adalah standar deviasi populasi. Oke, lanjut. Interpretasi Z-score. Z sama dengan 0 berarti data sama dengan rata-rata populasi. Nilai ini berada tepat di tengah distribusi normal. Z lebih dari 0, data berada di atas rata-rata. Semakin besar nilai Z, semakin jauh dari rata-rata ke arah positif. Z kurang dari 0, data berada di bawah rata-rata. Nilai negatif menunjukkan jarak dari rata-rata ke arah negatif. Keterangan praktisnya, sekitar 68% data berada dalam dalam kurang lebih atau plus minus satu standar deviasi. Standar deviasi, oke. 95% dalam kurang lebih 2 standar deviasi dan 99,7% dalam tiga dalam kurang lebih 3 standar deviasi dari rata-rata. Jadi termasuk positif dan negatifnya gitu. Lanjut, contoh perhitungan skor. Kita contohkan yaitu studi kasus seorang mahasiswa mendapat nilai 85 dalam ujian statistik. Rata-rata nilai kelas tersebut adalah 78 dengan standar deviasi 6. Berapa Z-skor mahasiswa tersebut? Penyelesaiannya diketahui X-nya tadi 85, B-nya atau U-nya itu 78, dan O atau omega-nya 6. Itu terus kita lihat itu per penyelesaiannya Z sama dengan dalam kurung 85 dikurangi 78 kurung per 6, oke, sama dengan 7 per 8 atau sama dengan 1 titik atau 1,17. Interpretasinya adalah mahasiswa tersebut memperoleh nilai 1 titik atau 1,717 standar deviasi di atas rata-rata kelas. Ini menunjukkan performa yang baik atau berada di atas sekitar 88% mahasiswa lainnya dalam distribusi normal dan ke arah yang positif. Gitu. Oke, lanjut. Mengenal T-score. T-score digunakan ketika ukuran sampel kecil atau jumlahnya N kurang dari 30. Standar deviasi populasi tidak diketahui. Data mengikuti distribusi T atau student T distribution. Formulanya T sama dengan dalam kurung X atau keseluruhan rata-rata atau X sigma X eh, keseluruhan X kurangi Pi atau U tutup kurung per dalam kurung S per akar dari N atau jumlah tutup kurung di mana X itu X jumlah adalah rata-rata sampel dan U Pi atau adalah rata-rata populasi dan S adalah standar deviasi sampel dan N adalah ukuran sampel. Distribusi T lebih lebar daripada distribusi normal dan mendekati distribusi normal seiring bertambahnya ukuran sampel. Oke, next. Perbedaan Z-score dan T-score.
dalam aspek ukuran sampel, Z-score itu besarnya itu eh, jumlahnya lebih dari 30. Sedangkan T-score kecil, N-nya untuk kurang dari 30. Oke, standar deviasi. Untuk standar aspek dalam standar deviasi, untuk Z-score itu populasi O, O atau omega diketahui. Sedangkan T-score itu hanya sampel atau S yang digunakan. Jadi tidak populasi keseluruhan, melainkan hanya sampel yang digunakan untuk T-score. Yang kedua dalam aspek distribusi, Z-score itu normal standar, sedangkan T-score itu distribusinya dengan T. Dalam aspek derajat bebas, Z-score tidak ada. T-score itu menggunakan DF atau DF sama dengan N-1 atau jumlah sampel dikurangi 1. Oke, untuk aspek bentuk kurva, Z-score itu tetap, sedangkan T-score itu bergantung pada DF. Itu contoh aplikasi T-score, yaitu di mana data penelitian, misal peneliti ingin menguji apakah rata-rata IPK masuk program studi tertentu berbeda dari 3,0 sampel 20 mahasiswa memiliki rata-rata IPK 3,2 dengan standar deviasi 0,4. Perhitungannya T sama dengan 3,2, yaitu nilai rata-ratanya dikurangi 3,0, yaitu program studi tertentu berbeda dari itu, terus dikurangi 0 dan kurung 0,4, yaitu standar deviasinya, dibagi akar dari 20, yaitu sampelnya. Ditemukan bahwa sama dengan 0,2, terus per 0, dan kurung 0,4 dibagi 4,47. Sama dengan 0,2 per 0,089 sama dengan jadinya 2,24. Jadikan untuk derajat bebas atau DF-nya tadi, yaitu kan 20 itu total sampel dikurangi 1 sama dengan 19. Kesimpulannya, dengan alfa 0,05 dan DF-nya 19, nilai T-tabel sama dengan 2,093, yaitu nilai T-tabel yang sudah disepakati, di diketahui adalah 2,093. Karena T hitungnya itu 2,24, maka dia lebih besar dari T-tabel, yaitu 2,093. Maka rata-rata IPK mahasiswa signifikan berbeda dari 3,0. Tuh. Oke, lanjut. Pengujian hipotesis konsep dasar. Pengujian hipotesis adalah prosedur statistik untuk membuat keputusan tentang parameter populasi berdasarkan informasi sampel. Proses ini melibatkan: satu, merumuskan hipotesis, membuat hipotesis nol H0 dan hipotesis alternatif yaitu H1 yang akan diuji. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi, menetapkan menempatkan alfa sebagai batas toleransi kesalahan, umumnya yaitu 0,05 atau 5%. Itu untuk eh, kategori sosial. Sedangkan untuk kategori eh, kedokteran itu bisa lebih kecil lagi, yaitu 1%. Begitu. Yang ketiga, melakukan pengujian, menghitung statistik uji dan membandingkan dengan nilai kritis. Oke, lanjut. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis H0 atau H0 yaitu pernyataan yang menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh. Hipotesis ini akan diuji dan cenderung untuk ditolak. Contohnya, tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara metode pembelajaran A dan B. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. Pernyataan yang berlawan dengan hipotesis nol menunjukkan adanya perbedaan atau pengaruh yang signifikan. Contohnya, ada perbedaan nilai rata-rata nilai antara metode pembelajaran A dan B. Tuh. Oke, lanjut. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, rumusan hipotesis. Tentukan H0 dan H1 berdasarkan masalah penelitian yang ingin dijawab. Yang kedua, tentukan alfa. Pilih tingkat signifikasi, biasanya 0,05, 0,01, atau 0,10. Oke, tiga, pilih uji statistik sesuaikan dengan jenis data dan asumsi yang terpenuhi. Oke, empat, hitung statistik uji. Gunakan formula yang sesuai dengan metode yang dipilih. Yang kelima, buat keputusan, bandingkan dengan nilai kritis atau gunakan p-value. Lanjut, kesalahan dalam pengujian hipotesis yang pertama yaitu tipe 1 error. Alfa menolak H0 padahal H0 benar.
Konsekuensi menyimpulkan ada perbedaan padahal sebenarnya tidak ada. Probabilitas sama dengan tingkat signifikansi alfa. Tipe 2 error atau beta itu menerima H0 padahal H0 salah. Konsekuensi tidak mendeteksi perbedaan yang sebenarnya ada. Power satu min beta, kemampuan mendeteksi perbedaan yang ada. Oke, lanjut. Uji prasyarat. Mengapa itu penting? Karena validitas hasil. Memastikan bahwa analisis statistik yang dilakukan memberikan hasil yang valid dan dapat dipercaya sesuai dengan asumsi yang diperlukan. Yang kedua, akurasi interpretasi. Mencegah kesalahan interpretasi yang dapat terjadi jika asumsi dasar tidak terpenuhi dalam analisis data. Fondasi analisis menjadi landasan kuat sebelum melakukan uji statistik utama untuk memastikan prosedur yang dipilih tepat. Oke, lanjut. Jenis-jenis uji prasyarat. Ya, yang pertama, uji normalitas. Menguji apakah data berdistribusi normal. Metodenya ada Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, atau Anderson-Darling. Yang kedua, uji homogenitas. Menguji kesamaan varian antar kelompok, yaitu menggunakan metode Levin test atau Bartlett test. Yang ketiga, uji linearitas. Menguji hubungan linear antara variabel. Penting untuk analisis regresi dan korelasi. Yang keempat, yaitu uji independensi, yaitu memastikan observasi saling independen, tidak ada autokorelasi dalam data. Oke, lanjut. Uji normalitas Sabirowick. Kapan digunakan? Yaitu untuk sampel kecil, kurang dari sama dengan 50. Berarti 50 masih termasuk. Menguji apakah data berdistribusi normal. Hipotesis H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Keputusan jika p-value lebih dari alfa 0,05 maka H0 diterima. Artinya data berdistribusi normal. Tipsnya, selain uji statistik, gunakan juga visualisasi seperti histogram, Q, Q plot, atau plot untuk memahami distribusi data secara lebih komprehensif. Oke, yang lanjutnya uji homogenitas Levin test. Tujuannya menguji apakah varian dari beberapa kelompok sama atau homogen. Ini biasanya dari seperti kayak pretest dan postesnya antar pretest dan postesnya suatu variabel. Hipotesisnya itu H0 dibandingkan O1 kuadrat sama dengan O2 kuadrat sama dengan titik-titik sama dengan 0K kuadrat. Varian homogen. H1 bandingan minimal satu varian berbeda. Interpretasinya yaitu jika p-value lebih dari 0,05 maka asumsi homologas varian terpenuhi. Alternatifnya jika asumsi tidak terpenuhi gunakan uji non-parametrik atau transformasi data. Lanjut, contoh aplikasi lengkap yaitu studi kasus efektivitas metode pembelajaran. Seorang peneliti ingin menguji apakah metode pembelajaran online lebih efektif daripada pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar mahasiswa. Yang pertama, perumusan hipotesis. H0 bandingan Pi1 sama dengan Pi2 tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar. H1, H1 banding Pi1 tidak sama dengan Pi2. Ada perbedaan rata-rata hasil belajar. Uji prasyaratnya menggunakan uji normalitas dengan Sapir-Whorf dengan P lebih dari 0,05 normal dan uji homogenitas dengan Levin P 0,05 homogen. Pemilihan uji karena asumsi terpenuhi gunakan independent sample t-test. Karena uji prasyaratnya terpenuhi yaitu normalitas homogenitasnya terpenuhi. Jadi menggunakan sample t-test. Itu lanjut. Seperti ini contoh interpretasi hasil dan interpretasi dan tampilan dari histogramnya gitu. Software untuk analisis statistik itu bisa menggunakan SPSS, yaitu software statistik yang user friendly dengan interface point and click, ideal untuk pemula dan analisis rutin. R programming, bahasa pemrograman statistik yang powerful dan gratis, fleksibel untuk analisis advance dan visualisasi. Python menggunakan bahasa pemrograman serbaguna dengan library statistik seperti SciPy dan Pandas untuk data science. Oke, rangkuman dan tips. Z-score versus T-score. Pilih Z-score untuk sampel besar N lebih dari 30 dengan O atau omega diketahui. Gunakan T-score untuk sampel kecil dengan S sebagai estimasi omega. Kemudian hipotesis, selalu rumuskan hipotesis yang jelas, pilih alfa sebelum analisis dan interpretasi hasil dalam konteks penelitian.
Uji prasyarat jangan lewatkan uji asumsi. Datanya tidak memenuhi asumsi memerlukan transformasi atau metode alternatif yaitu non-parametric. Penguasaan konsep-konsep ini akan membuat Anda melakukan analisis statistik yang valid dan menghasilkan kesimpulan penelitian yang dapat dipercaya. Praktik terus-menerus adalah kunci untuk menguasai statistik. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.